Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Figerifi Penza, NIM 19180059. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang. Baik, saya akan menampilkan hasil tugas saya tentang perangkat lunak dan perangkat keras. Baik, yang pertama, hardware perangkat keras. Semua bagian fisik dari komputer yang dapat dilihat dan diraba atau disentuh, perangkat keras dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu input, output, penyimpanan data, penulisan data, dan unit proses atau CPU. Komponennya ada input device atau unit masukan, yang kedua unit pemrosesan, yang ketiga output device atau unit keluaran, yang keempat, unit penyimpanan dan unit tambahan. Lanjut, input device, yaitu unit masukan. Unit masukan berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam untuk diolah guna menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Berikut contoh dari input device itu. Yang pertama, keyboard. Pengertian dari keyboard adalah untuk memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah lainnya yang diperlukan. Yang kedua itu mouse. Mouse adalah salah satu unit input yang berfungsi untuk perpindahan pointer. Alat ini dikenal lebih praktis dibanding dengan keyboard. Terdapat beberapa jenis mouse, yaitu ada yang memakai kabel dan ada yang tanpa pakai kabel. Yang ketiga, mikrofon. Unit masukan ini berfungsi untuk merekam dan memasukkan suara yang disimpan di memori komputer. Dengan menggunakan mikrofon, kita bisa merekam suara kita dan juga dapat berbicara ke orang lain. Yang selanjutnya, scanner. Scanner adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengopi atau menyelin gambar atau teks yang kemudian disimpan dalam memori komputer. Lanjut, unit pemrosesan. Terbagi tiga. Yang pertama, RAM, prosesor, dan motherboard. RAM memori itu merupakan singkatan dari Random Accessories Memory. RAM merupakan sebuah perangkat keras yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Yang kedua, prosesor. Prosesor sering disebut dengan CPU, yaitu otak dari sebuah komputer. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan untuk menjalankan sistem operasi sebuah komputer. Yang ketiga, motherboard. Motherboard adalah papanan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik yang saling terhubung. Motherboard menghubungkan hard disk RAM, prosesor, kartu grafis, dan perangkat lainnya. Output device atau output keluaran. Yaitu yang pertama, monitor. Monitor adalah salah satu jenis output device karena keluarannya adalah sinyal elektronik yang berupa gambar yang tampil di layar monitor. Yang kedua, printer. Printer merupakan perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi menghasilkan cetakan berupa tulisan atau gambar. Yang ketiga, scanner. Speaker adalah alat yang dapat mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio berupa suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Lalu unit penyimpanan. Yang pertama itu ada hard disk. Hard disk adalah singkatan dari hard disk drive, yaitu sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Di dalam hard disk terdapat piringan magnetis. Dalam sebuah hard disk biasanya terdapat lebih dari satu piringan untuk memperbesar kapasitas data yang ditampung. Yang kedua, floppy disk, yaitu mungkin kalian jarang mendengar kata-kata ini karena orang lebih suka menyebutnya dengan disket. Terbuat dari mylar, kemudian dilapisi dengan fera oksida. Sekarang sudah mulai jarang ditemukan disket karena ukuran penyimpanannya disket yang kecil. Yang ketiga, CDR dan CDRW.
berbentuk kepiringan CD yang dapat dihapus dan ditulis untuk digunakan lagi. Lalu unit tambahan. Yang pertama itu ada modem. Modulator atau modem adalah suatu rangkaian berfungsi memproses modulasi, yaitu proses menumpangnya data pada frekuensi gelombang, pembawa ke sinyal informasi agar bisa dikirim ke penerima melalui suatu media. Yang kedua itu sound card. Sound card itu digunakan untuk mengatur keluaran dan masukan suara. Sound card terbagi menjadi 3 macam, yaitu sound card on-board, yaitu yang menempel langsung pada motherboard. Lalu sound card off-board, yaitu pemasangan di slot ISA atau PCI pada motherboard. Sound card eksternal, yaitu sound card yang penggunanya disambungkan ke komputer melalui port eksternal. Ketiga, TV Thunder, yaitu adalah perangkat yang digunakan untuk dapat menonton TV dari komputer. Terdapat beberapa jenis TV Thunder, ada yang berbentuk seperti flash disk, dan ada yang dipasang pada motherboard. Lanjut, kita ke materi yang kedua itu adalah software perangkat lunak. Apa itu software? Yaitu suatu program yang digunakan untuk mengatur kerja hardware agar dapat berjalan sebagaimana fungsinya. Hardware tidak dapat digunakan oleh pengguna tanpa ada bantuan dari software. Komponennya apa saja? Yang pertama, sistem operasi. Yang kedua, program aplikasi. Yang ketiga, bahasa programan. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengatur sistem kerja dan mengatur kerja media input, output, memori, serta sistem kerja lainnya. Beberapa fungsi sistem operasi yaitu menyimpan program dan aksesnya, mengalokasikan tugas penting, membagi tugas di CPU, memelihara keamanan sistem, dan merekam sumber data. Program aplikasi itu adalah perangkat lunak yang dirancang untuk kebutuhan tertentu, seperti mengolah kata, presentasi, desain grafis, dan lain-lainnya. Ada banyak sekali fungsi dari aplikasi, tetapi fungsi utamanya adalah membantu atau mempermudah user atau pengguna dalam melakukan tugasnya. Oke, bahasa pemrograman. Apa sih itu? Yaitu programan yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu. Ada beberapa tingkatan. Yang pertama, bahasa tingkat rendah, yaitu low level language. Bahasa ini disebut juga bahasa mesin atau assembler, di mana pengkodean bahasanya menggunakan kode angka 0 dan 1. Yang kedua, bahasa tingkat tinggi, high level language. Bahasa ini termasuk dalam bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pengguna komputer karena menggunakan bahasa Inggris, contohnya Basic, COBOL, Pascal, Fortran. Yang ketiga, bahasa generasi keempat, 4GL. Bahasa pemrograman 4GL, Fourth Generation Language, merupakan bahasa yang berorientasi pada objek yang disebut Object Oriented Programming atau OOP. Contoh software ini adalah Visual Basic, Delphi, Visual C++. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.